di dalam draft? Pastinya mereka kalau pengen main, apalagi buat late game ya seperti tadi, sama isunya mirip-mirip dengan Aura, mereka perlu punya crowd control yang cukup gitu loh. Jadi kayak biarpun mereka tuh mungkin mau main agresif kah, apakah mereka mau mainnya lebih defensif, crowd control tuh pasti berguna banget buat mereka, karena kalau mereka tuh lagi di dive dari tim victim, mereka bisa gitu pakai crowd controlnya buat lebih nahan. Sedangkan mereka kalau mungkin ada kesempatan dan mereka tuh bisa dapat kesempatan, mungkin dapat kungu jumlah atau mungkin dapat kayak nangkep victim di posisi yang nggak menguntungkan buat mereka, mereka bisa pakai crowd control tersebut buat mulai play yang bakal ngebantu mereka gitu. Jadi kayaknya crowd control jawabannya sih. Talia gimana? Oke, yes, tapi kita lihat ya, apakah di game kedua kali ini dari PUBG Esport mulai untuk mencoba ngerespek ban hero-hero power dari victim, karena kita bisa bilang tadi On My Way dengan cowoknya itu benar-benar menzoning pergerakan dari PUBG Esport. Apakah kali ini bakal langsung direspek ban atau dari PUBG Esport masih mencoba untuk melawan keberadaan dari cowok seorang On My Way, Mirko? Iya, bener banget. Dan di sini Ruby menjadi bandnya buat tim Victim Esports. Mereka tahu tadi itu mereka bisa mendapatkan potential full dari Ruby di dalam game pertama. Mereka nggak mau PUBG Esports menggunakan hero tersebut, jadi mereka langsung ban Ruby-nya dan juga Harley di game yang kedua. Kali ini PUBG Esports dengan ban terakhirnya harusnya sih arahnya ke Matilda. Gue sih kayaknya Matilda. Kalau nggak Matilda Popol, tapi kayaknya agak kemahalan kalau Matildanya lepas sih. Ya pasti kalau materinya lepas, victim baik lagi nih, kalau mereka mau mainnya lebih agresif pun masih bisa banget dengan bantuan Matilda tersebut. Jadi pasti PUBG kalau emang ngerasa kayak tadi mereka tuh terlalu sering ke catch, terlalu sering jatuh ke big play yang dibikin dari victim, mereka harus respect dan hilangin potensi engage dari PUBG dari victim. Oke. Tapi ternyata Poveus yang kali ini langsung diamani oleh PUBG Esport, apakah mereka akan Benedetta? Tapi melihat adanya Poveus yang di-ban dari Victim Esport, mereka langsung nge-pick power hero mereka yaitu Pakito. Mirko. Yikes, ini susah banget sih. Soalnya Malika menggunakan Pakito ini merupakan senjata yang kuat banget buat tim Victim Esports. Dan Pakito memang setahu kita ya dari tadi, Pakito masih memiliki 100% win rate pada hari ini yang dia belum terkalahkan. Jadi mungkinkah kita lihat Victim Esports bakal mendapatkan seriesnya 2-0 melawan PUBG Esports? Kita bakal lihat aja apa yang menjadi pilihan buat PUBG Esports. Menurut gua Matilda 100%, dan yang keduanya menurut gua sih nggak akan ekspor. Soalnya kalau ekspor nggak, kayaknya Matilda ya bisa sih Matilda Johet mereka ambil ya di sini. Tapi ya 100% di sana diambil. Kelihatannya analisnya ada dua nih di sini, ada Talia dan juga Arashi. Gua solo cast dengan dua analis ternyata guys ya. Ya di sini memang karena kita melihat tadi Jawhead itu merupakan salah satu hero yang dengan ensemble force-nya dia bisa maju ke area depan. Otomatis dengan dikombokan dengan adanya guiding winds yang dimiliki oleh Matilda, ini bakal menjadi mobilitas yang sangat bagus sekali bagi PUBG Esport. Gimana ini selanjutnya Arashi? Pasti kalau gitu PUBG Esport tadi dia bandnya lebih ke arah assassin ya. Jadi kayak gue pikir sih mereka bakal main lebih pasif, dan Jawhead dan Matilda bisa dipakai dengan defensif. Tapi sekarang Victim Esport hover di Esmeralda dan Chow, dan kita lihat tadi Chow-nya tuh impact banget ya guys. Dan di sini Matilda dan Jawhead belum tentu bisa berhentiin play dari Chow. Iya. Ini yang gue suka banget dari draft Victim Esports ya. Esmeralda di-pick soalnya mereka tahu Matilda bakal di-pick sama PUBG Esports. Dan kali ini PUBG polisi mulai keluar. Tamusnya bakal di-pick langsung oleh PUBG Esports, dan ini bakal menjadi matchup Malika menggunakan Pakito melawan tamusnya Poisi. Lagi-lagi kita bakal lihat derby dari XP laner kedua tim. Tapi gue mau bilang Esmeralda ini itu mantep banget. Jawhead shieldnya nggak akan efek sama sekali. Tambah juga Matilda yang bagusnya itu karena memberi utility banyak dengan shieldnya dan juga mobility-nya bakal bisa di cancel out oleh seorang Esmeralda di sini, Talia. Yes, tapi kita melihat draft pick dari seorang PUBG Esport dengan ada Matilda, Jawhead dan juga Tamus. Bagaimana performanya nanti? Apakah ini saat yang ditunggu-tunggu oleh penonton yang mendukung PUBG Esport? Karena kita memasuki fase ban yang kedua, sudah ada Partial lagi-lagi masih nggak mau dilepas di game kita yang kedua. Apakah dari Victim selanjutnya akan langsung nge-ban Kara Eve? Karena biasanya kalau PUBG sudah nge-ban Partial, mereka mau make Eve. Mirko. Bener sih, kalau biasa mereka nge-ban ke Varsa, mereka biasa ngambil Yves-nya. Dan sebenarnya kalau mereka make Yves,
Eh, gua kurang suka Yves, gak tau kenapa. Kayaknya lebih bagus itu di sini Kagura ya. Kagura memang kata KB juga analisis senior kita. Dia itu paling suka untuk match di meta sekarang itu Kagura. Kagura itu yang paling lengkap. Jadi menurut gue sih Kagura bakal menjadi pilihan buat Victim Esports kalau misalnya PUBG Esports nggak nge-ban di sini atau nggak nge-pick di fase pick pertama mereka, tapi Lancelot yang menjadi ban terakhir buat tim PUBG Esports. Menarik sih, menarik banget. Tapi gimana nih Arashi menurut lo? Menurut gue Victim sih bakal ban lebih ke arah, harusnya ke arah Mei juga sih, karena kalau PUBG ini masih bisa gimana ya, bisa dikonversi komposisi mereka masih ke main late game, dan kita lihat tadi kan emang di game 1 mereka netnya begitu. Sedangkan Victim tuh kayaknya harus lebih dive gitu, karena mereka udah punya Esmeralda, udah punya Chow. Jadi menurut gua sih mereka bakal ada perebutan ya buat kayak hero yang bakal jadi main carry-nya loh, karena emang kita lihat di band ini banyak banget ya hero yang bisa jadi assassin, hero yang bisa jadi marksman, tapi di sini Yi Sun Shin masih up menurutku. Jadi menurut lo bakal diambil nggak? Yi Sun Shin ya, kayaknya kalau misalnya untuk Yi Sun Shin dari PUBG Esports kayaknya mereka lebih suka untuk ngambil Hayabusa di sini. Soalnya Venzi juga suka banget dengan Hayabusa. Menurut gua Hayabusa bakal menjadi pilihan yang lebih bagus, tapi Kagura yang diambil duluan. Ini yang kita bilang tadi ya, Kagura menjadi contest pick di sini, dan Victim Esports apa yang mereka akan menjawab? Apa yang mereka bakal pick apa nih untuk menjawab Kagura tersebut, Talia? Masih ada Lunox sebenarnya. Walaupun Lunox kita tahu dia dari segi penetration cooldown-nya sudah di nerf, tapi Lunox masih merupakan salah satu hero mage yang cukup efektif. Tapi apa justru mereka akan hanya bermain satu Selena? magic? Selena masih bisa. Jadi mereka lebih butuh magic damage yang agak bersih nggak sih di sini? Mereka itu nggak bisa mainnya dengan ya kayaknya Selena bakal cocok di sini untuk nge-pick off-nya, atau mungkin Luoyi. Luoyi masih bagus. Luoyi boleh. Oke, berarti di sini dari Victim Esports ingin mencoba mengamankan sisi artillery hero juga, high ground defense, nge-slow, mungkin karena melihat hero-hero dari PUBG Esports ini adalah hero-hero yang melee gitu, hero-hero yang harus maju. Bahkan Kagura pun ketika dia melakukan combo dia juga harus maju dengan adanya semi umbrella-nya yang dilempar ke depan. Tapi last pick terakhir kira-kira nih Mirko Arashi siapa nih? Waduh. Kalau untuk gua sih Hayabusa sih. Paling cocok itu kalau nggak Hayabusa Yi Sun Shin. Tapi Kimi. What? Kimi. Oke, debut dari Kimi di MDL season yang keempat. Ini pertama kali kita bakal lihat Kimi. Kemarin juga gue denger sih sebenarnya KB ngomong sedikit tentang Kimi ya di